Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Hari ini kita bisa ikut membayangkan peristiwa yang terjadi dalam Injil. Ada dua rombongan yang cukup besar. Yang pertama rombongan Yesus dan rombongan janda yang kehilangan anaknya. Sejak tampilnya Yesus ke muka umum, kemana-mana Yesus pasti diikuti oleh banyak orang. Tadi dikatakan bukan hanya para murid, tetapi banyak orang mengikutinya. Dan selalu ada sukacita di situ, karena Yesus di tengah-tengah mereka. Yesus lagi mulai terkenal. Lalu ketemu dengan satu rombongan yang biasa, dalam arti ada orang meninggal, tetapi ini ada agak khusus. Karena si janda ini ternyata ditemani oleh banyak orang kota, orang yang di kota itu. Masalahnya kenapa? Bukan hanya soal sedih ditinggal anaknya, tetapi ada sesuatu yang melatar belakangi ini sehingga kita bisa akhirnya nanti ikut berempati seperti Yesus. Dalam tradisi Yahudi, kalau seseorang kehilangan suami dan dia belum punya anak, maka saudara dari suaminya itu wajib untuk menikahi. Alasannya adalah alasan keturunan dan juga waris atau warisan. Tetapi berbeda dengan ibu ini, si janda ini punya anak tunggal. Maka saudara-saudara dari suaminya tidak punya kewajiban untuk menikahinya. Tetapi menjadi masalah anak tunggalnya yang menjadi gantungan ekonomi nanti sudah meninggal, maka dia itu kehilangan dua hal besar. Satu soal keturunan, yang kedua soal warisan. Jadi dia tidak punya apa-apa lagi. Maka kemungkinannya hanya dua, yaitu menjadi pengemis atau menjadi pelacur. Menjadi pengemis atau pelacur. Maka bisa dibayangkan begitu sedihnya janda ini. Mungkin berbedalah dengan situasi tempat kita. Mereka begitu cara mengatur tradisinya. Maka ketika melihat janda itu, hati Yesus tergerak betul oleh belas kasihan. Maka betul-betul ada urutan-urutan peristiwa yang indah menurut saya. Yesus yang pertama memberi peneguhan, dia berkata jangan menangis. Tindakan konkret, menyapa jangan menangis. Lalu mulai berjalan bersama, ikut merasakan penderitaan si janda itu, merasakan kesedihannya yang mendalam. Lalu dia mulai mendekatinya, mulai menyentuh kerandannya, lalu mulai juga meminta para pengusung untuk berhenti, dan dia bertindak dengan nyata mengatakan, hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkitlah. Dan kemudian dia bangkit, diserahkan kepada ibunya, dan pulihlah kehidupan. Itu yang menarik bagi saya. Jadi kita bayangkan Yesus itu rombongan kehidupan bertemu dengan rombongan kematian. Dan ternyata rombongan kehidupan inilah Yesus sang sumber hidup ini yang akhirnya memulihkan semua hal yang tidak baik dalam diri manusia, semua hal persoalan hidup dan sebagainya. Maka hari ini kita diajak untuk merenungkan begitu rahimnya Allah, begitu murah hatinya Allah ditampakkan, dicerminkan lewat hati Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Maka jangan khawatir, kita punya harapan, punya iman. Sekalipun kita punya masalah yang besar, terbukti Yesus selalu menemani, menyapa, meneguhkan, memberkati kita dan memberi kehidupan. Tetapi mari kita juga belajar memiliki hati seperti hati Yesus itu. Berbuat baiklah sesederhana mungkin, 1-2 setiap hari. Kadang-kadang kita terlalu peduli, mohon maaf, misalnya yang sudah meninggal, tapi ketika hidup kita biarkan saja. Bisa jadi keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, enggak ada gunanya. Dalam arti mereka sudah enggak ada. Kita kadang-kadang lupa orang-orang di sekitar kita itu perlu tindakan-tindakan konkret seperti Yesus itu. Ketika hidup itulah, maka kita diajak untuk berjumpa dengan Yesus
yang hadir justru dalam diri saudara-saudari kita yang malang, yang miskin, yang membutuhkan uluran tangan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.